Bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan siap menindak pengembang nakal apabila nantinya terpilih untuk memimpin Jakarta. Pramono Anung mengatakan para pengembang boleh mencari keuntungan tapi jangan sampai merugikan masyarakat. Hal ini ditegaskan Pramono Anung dalam wawancara eksklusif di acara Akbar Faisal Uncensored yang ditayangkan pada Selasa 17 September 2024. Ia menegaskan bahwa tetap berpegang teguh pada prinsip untuk bekerja demi kepentingan rakyat Jakarta dan tidak merasa terbebani oleh tekanan dari pihak manapun. Dia kemudian menyinggung sikap tegas Ahok kepada pengembang nakal saat pimpin DKI Jakarta. Ia juga mengaku tidak khawatir apabila dihindari para penyumbang modal untuk menghadapi Pilkada Jakarta. Sebab ia menegaskan bahwa dirinya sebagai seorang fighter yang tidak mudah diatur oleh kekuatan eksternal. Pramono juga tak gentar apabila tidak didukung oleh konglomerat sekaliber Sembilan Naga pun. Untuk diketahui, istilah mengenai Sembilan Naga telah lama beredar di kalangan masyarakat Indonesia yang merujuk pada sekelompok pengusaha besar. Para pengusaha ini memiliki pengaruh yang besar terhadap perekonomian negara. Ia menegaskan calon pemimpin itu tidak boleh kehilangan dignity agar tidak mudah didikte oleh pihak manapun. Itu IKN akan menjadi dilanjutkan. Tapi realitasnya adalah tentu saja saya berbicara dengan banyak orang. Katakanlah untuk tahun 2025 nantinya ada risiko-risiko finansial, risiko-risiko budget yang akan kita hadapi. Ada utang kita yang 800 triliun ya sudah jatuh tempo dan segala macam. Itu akan mempengaruhi mekanisme yang sedang kita bahas ini. Lagi-lagi nantinya tadi Mas Pram bertanya, saya mau jadi gubernur IKN atau Jakarta nih. Lagi-lagi nantinya itu akan kembali ke Anda. Bila mana Anda memenangkan pertarungan, itu maksud saya. Ya pasti menurut saya 5 tahun ke depan di era pemerintahan gubernur yang terpilih sekarang ini, pasti heavy-nya, epicentrumnya masih di Jakarta ya. Sehingga itulah yang tidak bisa terhindarkan. Walaupun siapapun yang jadi presiden, dibangun secepat apapun tidak bisa kemudian seperti membalikkan tangan. Dan itu realitas yang ada. Menurut saya kemajuan IKN sudah luar biasa. Tetapi problem real di lapangannya itu kan begitu kompleks. Nanti persoalan bagaimana persiapan air, lapangan terbang, kesehatan dan sebagainya. Sehingga lebih penting Jakarta dilakukan perbaikan persiapan supaya gubernur, mudah-mudahan gubernur yang baru terpilih di Jakarta itu yang tidak mikir mercusuar tapi bekerja di bawah yang menyelesaikan persoalan di bawah. Ya, tampaknya memang kita bicara tentang itu ya. Masa saya sebagai yang mengarahkan. Saya mencoba untuk membawa Mas Pram. Tapi itulah, beginilah kalau kita bicara sama politisi senior. Oke, saya ikuti logika itu. Bahwa tampaknya memang Jakarta tidak akan berubah seperti yang kita perdebatkan di ruang politik dan sosial. Sekencang itu ya, maka Jakarta akan masih seperti dulu. Oke, saya ikuti logika itu. Cuman kami terbiasa agak in-depth di sini Mas Bram. Saya nggak tertarik lah bicara tentang fisik. Menurut saya Jakarta itu sudah masuk pada kategori kota metropolitan beneran gitu ya. Saya tidak tertarik betul mengikuti perdebatan di ruang publik dan sosial tentang gubernur bangun apa segala macam. Saya lebih tertarik bertanya kepada Mas Bram, kenapa Jakarta yang telah dipimpin oleh banyak gubernur dalam hal perilaku beradab sebuah kota yang harusnya mengikuti pembangunan fisik itu enggak bergerak terlalu jauh. Hal-hal yang sederhana misalnya bagaimana penyikapan kita terhadap penghormatan terhadap pejalan kaki. Mas Pram kan seorang pesepeda, tukang gowes nih. Hal-hal seperti itu kenapa kita sulit untuk mencapainya Mas Pram? Jadi ego pemimpin di Jakarta dari waktu ke waktu pergantian siapa yang menjadi gubernur itu terlalu tinggi. Maka saya kalau dipilih diberikan amanah, saya tidak akan menawarkan program fisik seperti yang dipikirkan Bang Akbar yang Bang Akbar nggak mau. Saya akan menawarkan sesuatu yang real. PR gubernur yang belum terselesaikan, saya akan coba untuk membantu menyelesaikan itu. Sehingga itulah yang menjadi hal utama. Karena saya pengen, ya mungkin karena diri saya tidak punya ego yang berlebihan, dan yang kedua saya tidak punya beban. Yang ketiga, saya berani memutuskan yang paling penting. Persoalan-persoalan yang dulu-dulu tidak terselesaikan harus diselesaikan. Jadi tidak boleh dari gubernur A ke gubernur B karena ini prestasinya gubernur A ke B yang ini dipotong.
Yang kejadian kan seperti itu, tanpa menyalahkan siapapun. Bahkan yang luar biasa, saya belajar juga dari Bang Yos. Air menari di dekat Monas itu idenya adalah idenya Pak Ali Sadikin. Tapi yang mengeksekusi adalah Bang Yos. Maka dengan demikian saya akan mencoba memetakan persoalan-persoalan gubernur yang dulu-dulu yang tidak terselesaikan, saya akan selesaikan. Selama itu bisa memberikan kesejahteraan, kenyamanan, kebahagiaan bagi warga Jakarta. Seperti apa, Mas? Contoh, Mas Anies telah membuat yang namanya JIS. Apapun terlepas dengan berbagai kritik yang ada, JIS sudah ada dan ini fenomenal. Tetapi persoalan JIS adalah infrastruktur. Ketika kemarin Bruno Mars main, orang pulang itu rata-rata ngeluhnya karena ojeknya nggak ada. Jalan kaki 2-3 kilo, perlu waktu 1,5 sampai 2 jam untuk itu. Maka dengan demikian orang harus berpikir bahwa nanti kalau MRT sampai Ancol, harus ada dari Ancol sambungan langsung yang mudah sampai JIS. Sehingga orang beraktivitas di JIS, mau nonton konser, mau sepak bola, itu akan mudah. Bahkan saya memikirkan Persija home base-nya harus di JIS. Dan JIS harus ada tempat untuk orang hangout, berkumpul. Tempat untuk misalnya lah Jackmania Center, orang untuk menjual merchandise dan sebagainya. Kalau itu terjadi maka ada perubahan yang mendasar. Bahwa peninggalan Mas Anies yang memang belum selesai karena dia 1 periode, itu ada yang menyelesaikan. Misalnya Pak Ahok. Pak Ahok banyak sekali, rumah susun, Kalijodo aja lah yang paling utama. Yang dulu dari tempat haram jadah menjadi tempat yang akhirnya bisa menjadi tempat terbuka untuk masyarakat umum. Sekarang udah nggak lagi. Nah yang begini harus dilakukan perbaikan kembali. Fungsi apa yang dimimpikan Pak Ahok tentang Kalijodo harus dikembalikan. Pak Ahok meninggalkan misalnya Semanggi. Kalau kita bersepeda atau kemanapun, kita mau lewat mana? Lewat Ahok. Legacy itu dia terima. Tetapi ini kan belum selesai. Sehingga apa yang sudah baik di Pak Anies, apa yang baik di Pak Ahok, bahkan di Pak Foke maupun Bang Yos, saya akan teruskan. Termasuk yang sederhana aja. Bang Yos dulu memikirkan bahwa ada yang namanya balai rakyat. Tapi per kecamatan. Kemarin saya turun ke bawah di Kelapa Gading. Di kalangan orang tidak mampu, untuk menikahkan anak saja nggak punya uang, rumahnya gang sempit. Gimana bisa mengundang tetangga? Nggak mungkin. Maka harus ada yang namanya balai rakyat. Balai rakyat itu diperuntukkan bagi rakyat siapa saja yang mau memakai. Tentunya kosnya serendah mungkin. Ditungguin oleh pasukan oranye 2 atau 3 orang yang bertanggung jawab untuk membersihkan setiap hari, sehingga terkelola dengan baik. Jadi hal-hal kecil seperti itulah yang harus diteruskan. Bukan kemudian misalnya membuat hal yang mercusuar. Jadi saya akan lebih detail menyelesaikan itu, termasuk diskusi saya dengan tim ahlinya Bang Yos tentang transportasi. Kan saya pengen tahu 15 koridor yang dulu dipersiapkan untuk koridor Transjakarta itu semangat awalnya bagaimana, yang kemudian oleh Mas Anies disambungkan dengan Jaklingko. Nah, hal-hal kecil seperti itu selalu ego gubernur atau kebijakannya terputus, tidak dilanjutkan. Nah saya kalau diberi amanah yang begitu saya akan lanjutkan. Termasuk yang Pak Ahok tinggalkan di balai kota, orang memberikan laporan, bisa langsung berdialog dengan gubernur wakil gubernur dulu di balai kota, curhat secara langsung. Kan terus tiba-tiba nggak ada, maka harus diadakan. Dan Pak Anies pada waktu itu membuat laporan secara online. Nah yang online sama yang ini dua-duanya dikelola. Menurut saya itulah yang kemudian menjadikan saya, salah satu titik lemah kenapa Jakarta nggak bergerak yang luar biasa. Karena memang selalu kebijakan itu terputus. Termasuk kasus Kampung Bayam yang sensitif di JIS. Padahal sudah diputuskan, sekian kakak harus dikembalikan ke tempat yang sudah diputuskan. Tapi sampai hari ini kan belum terselesaikan. Maka peninggalan ini akan saya selesaikan menjadi prioritas utama. Menarik, senang saya mendengarnya, senang kita mendengarnya, karena moderat ya. Tapi lagi-lagi Mas, saya tidak sedang mendebat itu. Tapi yang saya maksud adalah Anda pasti kalau terpilih sebagai gubernur, Anda pasti bisa melakukannya.
dari sisi pembiayaan Jakarta itu kaya raya. Saya dengar 70-80 triliun. 86. Iya. Tetapi sebenarnya saya sebagai warga Jakarta, penduduk Jakarta sejak puluhan tahun lalu ingin sesuatu yang lebih dalam, Mas. Saya suka tadi Mas Pram bicara tentang sesuatu yang lebih detail. Yang sama lebih detail itu adalah bagaimana kita sebagai seorang warga negara, warga kota Jakarta itu terlindungi luar dalam. Keamanan lah segala macam, hingga untuk urusan yang paling sepele, jalan raya orang bisa melawan arus dengan sederhananya, dengan santainya tanpa merasa bersalah. Hal-hal seperti itu yang saya maksud, Mas. Jadi saya, Bang Akbar, kalau diberi amanah akan memulai dari yang kecil-kecil, dari bawah. Contoh lah, semua pengembang yang ada di Jakarta ini, begitu sudah 10-20 tahun lepas tangan. Maka kalau dilihat potret pengembang yang ada, maka mereka begitu keluar sedikit terkoneksi dengan fasilitas yang dikelola oleh pemerintah daerah, itu sudah berbeda banget. Nah, yang begini-begini tanpa menyebut nama ya, karena ini terjadi di semua daerah. Kenapa tidak bisa dibereskan? Karena apa? Pengembang merasa itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, sementara pemerintah provinsi menganggap ini masih menjadi tanggung jawab. Dulu sebenarnya Pak Ahok sudah merumuskan itu, membuat pergub untuk mengatasi itu. Saya kalau diberikan kesempatan